Matur nuwun, Pak Krisya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang saya hormati, para guru-guru kami dan saudara sekalian, kita panjatkan syukur alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini di tengah-tengah suasana pandemi yang ketiga, gelombang ketiga dan sudah mulai menanjak ini di mana-mana, kita masih diberikan sebuah kesehatan, sebuah karunia yang besar, dan sebuah kesempatan kita untuk belajar, terus mengasah diri kita. Dan pada hari ini, pada session kali ini, kita akan membahas mengenai regional anestesi, yaitu an update on clinical practice dan safety. Dan sudah tidak ada pakar yang akan membahas kali ini. Yang pertama adalah Dr. Priambodo, SPAN, konsultan anestesi regional. Dia akan membahas mengenai peripheral neck block, blok perifer untuk dinding abdomen. Apakah GL ini nanti akan bisa menggantikan fungsi tab block yang saat ini lagi ngetren di tempat kita semua. Yang kedua, Dr. Yudi Kumara, spesialis anestesi konsultan manajemen nyeri, yang beliau adalah pakar dari Dharma SG, peneliti ya, yang kebetulan hari ini dia juga membahas masalah regional anestesi pada cancer pain, yang mungkin sudah menjadi santapan sehari-hari beliau. Dan yang ketiga adalah Dr. Adi, adalah di bidang pediatrik. Bagaimana sebenarnya sih regional anestesi itu pada pediatrik, yang mungkin kita kurang familiar pada pediatrik dengan blok periferi. Nanti beliau lah yang akan menjelaskan. Untuk lebih jelasnya lagi, monggo Dr. Priambodo, ada sekitar 20 sampai 25 menit untuk menyampaikan peripheral block pada abdominal wall, apakah GL, apa TAP. Dan teman-teman sekalian, mumpung ketemu kita dengan para pakar ini, silakan menyimak, kemudian berikanlah pertanyaan yang terbaik. Syukur-syukur Dr. Priambodo nggak bisa jawab. Nah, itu luar biasa itu. Luar biasa nggak bisa jawab. Saya rasa, monggo Dr. Priambodo, 20 sampai 12 menit kita mulai. Matur nuwun. Nggih, ternuwun Mas Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya. Selamat bertemu lagi. Semoga kita bertemu dalam kondisi sehat walafiat. Moga-moga ya kita bisa segera lepas dari pandemi ini, insya Allah. Dan setiap orang bisa terus menjaga kesehatannya, terutama dalam pekerjaan sehari-hari. Terima kasih juga untuk Panitia Indonesia dan Mitsubishi Tanabe atas kepercayaan kepada saya untuk membawakan materi berikut ini. Jadi judulnya tentang peripheral nerve block untuk dinding abdomen. Apakah saat QL datang nanti tabnya akan tergeser? Baik, kita mulai dari sejarah sedikit ya, short history tentang tab block. Ini ada dua yang klaim, tapi kalau nggak salah yang pertama Raffi, dan kemudian yang mempopulerkan adalah McDonald. Waktu itu belum digunakan USG, jadi masih dengan teknik blind, menggunakan jarum tumpul yang diinsersikan di triangular petty, dan kemudian setelah USG mulai dipopulerkan, teknik blind ini tinggalkan. Nanti ada alasannya kenapa. Triangular petty adalah sudut di panggul kita di atas pelvis, dibentuk dengan otot abducus externus dan latissimus dorsi. Dan disitulah Raffi kemudian puncture jarum tumpulnya dan merasakan satu single pop ya, bukan pup loh, O-nya satu, single pop. Kalau pup beda. Nah, sementara kalau McDonald bukan kalau Raffi anywhere di dalam triangular, kalau McDonald just cephalad dari crista iliaca. Tapi yang jadi patokan bukan single pop tapi dua pop, dan ini berdua selalu tidak sependapat nanti mana yang lebih baik. Raffi mengatakan dia keberhasilan tinggi, tetapi yang jelas single atau double pop sendiri kadang agak susah karena ini tergantung dari tangan yang memegangnya dan pengalaman masing-masing. Karena memang sih kalau dilihat dari ini hanya skematik kan ya. Karena sebetulnya nanti makin ke perifer, oblique external memang sudah tipis, tetapi yang dua ini
tergantung dari kita semakin ke posterior, maka otot-otot dinding abdomen yang 3 itu akan semakin tipis, dan kalau sudah mendekati menjadi aponeurosis, popnya akan lebih terasa ketimbang kalau masih berupa otot yang masih gemuk. Nah, eh, singkat kata, 20 sesi yang dibutuhkan, tapi yang jelas faktanya begini. Kadang-kali memang seringkali triangular fatigue ini agak susah buat dikenali, apalagi pada yang gemuk ya. Ini agak susah untuk diterapkan, sehingga ada istilah tambahan titik berikutnya adalah dilatissimo iliac point. Tetapi mau pakai cara apapun dengan teknik yang blind ini, keberhasilannya 23 sampai 85%. Nah, yang 80% tadi si Raffi yang bilang. Tapi untuk yang terutama lebih tidak berpengalaman, ini ada jurnal yang menyatakan kalau tren yang melakukan dan bukan konsultannya, maka kegagalan akan lebih tinggi. Itu sebabnya sempat menghilang TAP pada saat itu sebelum akhirnya dipopulerkan lagi dengan ultrasound guided. Saya rasa hampir semua kita sini sudah sangat populer dengan mengenal apa itu block TAP. Saya tidak akan berpanjang lebar di sini. Yang jelas kemudian Herbart mengkategorikan nanti ada beberapa pendekatan atau beberapa approach untuk TAP block. TAP block yang klasik tadi yang biasa dilakukan adalah yang posterior. Dan ini juga yang terkait dengan penyebaran obat anestetika yang dikatakan lebih baik ketimbang yang lateral. Tapi Herbart juga menyatakan ada yang namanya ilioinguinal TAP. Jadi sebetulnya adalah blok ilioinguinal yang merupakan modifikasi dari TAP. Karena kalau TAP lebih lateral, ilioinguinal langsung melihat di mana sarafnya dan langsung diinjeksikan di dekat sarafnya yang memang berada di plana interfasial yang sama. Nah, sementara upper subkostal dan lower subkostal digunakan apabila analgetika ditujukan untuk abdomen bagian atas. Sekali lagi, indikasi TAP awalnya adalah untuk analgetik abdomen bawah. Nah, oleh grup dari lain ini kerjasama antara Taipei dan Jepang, teman kita Takeishi Yoshida dan Sai, mereka kemudian mengajukan terminologi yang berbeda, yaitu ada pendekatan subkostal, lateral, posterior, dan oblik subkostal. Dari keempat pendekatan ini yang kelihatan masing-masing sepertinya memang punya target segmen ketinggian yang berbeda, tetapi yang oblik subkostal yang disarankan kalau kita ingin membidik hampir seluruh dinding abdomen mulai dari T6 sampai L1. Sementara subkostal saja itu untuk yang atas, dan lateral posterior membidik yang bagian tengah dan bawah. Ini kurang lebih ilustrasinya. Jadi kalau kita menginginkan analgesia dinding abdomen yang komplit atas bawah satu sisi, maka disarankan oleh mereka adalah pendekatan dual approach, subkostal dan lateral atau posterior. Pilihan dua itu. Jadi kalau cuma satu aja di antara tiga ini, tidak akan bisa full dari bawah sampai atas dinding abdomen. Sementara kalau oblik, berarti dengan volume yang lebih besar, jadi dari mulai atas tengah sini sampai ke lateral, itu kemudian diinjeksikan dengan volume yang mungkin 2 kali lipat, bisa sampai 40 cc untuk satu sisi, sehingga untuk dua sisi butuh volume yang cukup banyak. Dan inilah salah satu kendala juga untuk TAP block, jadi salah satu kelemahannya. Nah, kemudian muncul quadrus lumborum plain block oleh Blanco tahun 2007. Dari studi pada volunteer dilaporkan bahwa berhasil menunjukkan adanya penyebaran atau analgesia sampai level T4 dan L1. Kemudian dari ini juga bisa digunakan untuk operasi mulai dari dinding abdomen atas T6 sampai bawah T12. Dan kalau kita lihat memang ini berdasarkan anatomikal bahwa quadratus lumborum adalah otot kecil yang memang melekat di antara iga 12 dan crista iliaca, sementara bagian medialnya itu melekat pada persis ujung dari prosesus transversus dari L1 sampai L4 dan L5 kadang-kadang, tapi seringkali L4 L5 tidak, dari vertebra lumbal. Nah, kalau kita lihat di sini letak otot quadratus lumborum memang agak dalam di bawah dari rector spina, tetapi dia ukurannya sangat bervariasi, seringkali cukup kecil pada beberapa orang sehingga agak susah buat identifikasi.
Quadratus lumborum bekerja berdasarkan teori anatomi adanya fascia yang meliputi dinding abdomen, ada yang menyatakan terdiri dari 2 lapis dan ada yang menyatakan terdiri dari 3 lapis. Kalau yang 2 lapis, maka bagian yang paling dalam yang membatasi peritoneum ini adalah fascia transversalis. Kemudian yang di belakangnya quadratus lumborum adalah anterior thoracolumbar fascia, sementara yang paling belakang, paling posterior membatasi otot dan dari kulit adalah posterior thoracolumbar fascia. Sementara yang three layer sama fascianya, cuman istilahnya beda. Yang paling depan ini, yang tadinya disebut transversalis fascia, disebut anterior thoracolumbar. Jadi ada perbedaan mazhab. Kalau yang mazhab satu bilang anteriornya di tengah, ini antara paling depan, sementara yang tengah disebut sebagai middle dan belakang tetap posterior. Tapi intinya adalah bagaimana agar kita menyuntikkan obat anestetik lumbar di persis fascia yang dekat dari otot quadratus lumborum. Ada 3 pendekatan. Yang pertama adalah yang lateral. Ini yang pertama kali dicoba oleh Blanco yang dilaporkan. Tapi kemudian ada modifikasi, adalah yang injeksi middle thoracolumbar atau disebut posterior karena disuntikan di bagian posterior dari otot quadratus lumborum. Dan yang satu lagi ada transmuskular, jadi menembus quadratus lumborum dan disuntikan di bagian depan persis di subfascia transversalis atau anterior thoracofacialis. Thoracolumbar fascia. Jadi ini yang lateral di sini, ini adalah otot quadratus lumborumnya. Kalau yang lateral di sini persis dekat dengan yang tap block. Tap block cuma beda satu plana sedikit aja. Yang membatasi adalah otot transversus abdominis. Kemudian posterior di sini, di bagian belakang dari quadratus lumborum, sementara anterior di antara quadratus lumborum dan otot psoas yang melekat pada korpus vertebra di sampingnya. Dan dikatakan dari beberapa studi, ternyata area tersebut, area bisa dikatakan transversalis fascia atau anterior thoracolumbar fascia ini, kalau diurut ke atas akan berhubungan dengan subendothoracic space di thoraca, sehingga ada studi yang menyatakan nanti penyuntikan obat atau zat pewarna pada kadaver akan disebarkan sampai ke area thoracalis. Dan ini adalah studi dari Profesor Bernhard von Rigel di Austria dan tim dari Denmark yang sudah membuktikan bahwa pada kadaver penyuntikan zat pewarna dengan teknik kalau tidak salah ini menggunakan yang anterior approach, jadi yang transmuscular quadratus lumborum injection, di L4 disuntikannya bisa mencapai thoracic paravertebral space, dan itu didapatkan pada semua 10 kadaver yang diinjeksikan, dan juga sampai ke thoracic sympathetic trunk. Sementara ketinggiannya bisa mencapai thoracal 9, tapi cuma 1 dari 10. Yang lain cukup banyak sampai ke thoracal 11 dan 12. Jadi memang kalau dari pengalaman kami juga ternyata nanti di mana letak kita menyuntikkan, kalau yang klasik tadi dilaporkan di L4, kemungkinan tidak bisa mencapai ketinggian thoracal yang terlalu tinggi. Tetapi yang jelas memang dibuktikan dari sini bahwa ruang potensial space yang kita bidik pada blok quadratus lumborum ini punya kaitan untuk menghasilkan penyebaran ke area thoracal paravertebral. Dari penelitian kami di RSCM yang kami gunakan untuk operasi nefrektomi donor, memang terjadi penyebaran, tetapi memang tidak seperti yang dilaporkan oleh Blanco sampai ke T6. Paling tinggi hanya T9, jadi mirip seperti yang didapatkan hasilnya oleh Bernhard von Rigel pada kadaver. Yang konsisten adalah untuk abdominal bawah dari T10 sampai L1, bahkan L2 sebagian ada. Dan kalau dibandingkan analgetika dengan kontrol continuous epidural, ada beberapa pasien yang dalam 24 jam, kalau kita lihat range-nya di sini minimalnya ada yang 0, jadi tidak sama sekali tidak menggunakan morfin. Dan ini membuat kami surprise pada waktu itu, hanya dengan analgetik rutin paracetamol 3 kali 1 gram, pasien selama 24 jam bisa menghasilkan skor
analgetik yang rendah atau yang sangat bagus analgetiknya. Apakah memang seperti demikian? Kita nanti akan lihat hasilnya. Karena kalau memang iya, kayaknya sih lebih bagus hasil yang di blok yang dihasilkan oleh QL ketimbang TAP. Tapi apakah memang bisa menggeser TAP? Ini ada satu studi RCT ini tahun 2021 untuk membandingkan antara QL block dengan TAP block untuk akut postoperatif flank pasca SC. Dan diterapkan pada 197 pasien dan spinal untuk SC-nya tidak menggunakan analgetik morfin untuk postoperatif. Kemudian QL yang digunakan adalah pendekatan yang tipe 2 dan posterior, dan hasilnya no significant difference in pain score baik itu pada 2, 4, 6, 12, dan 24 jam pasca operasi. Tetapi dari penelitian ini jelas tidak bisa menyimpulkan ada perbedaan antara blok quadratus lumborum dan post block TAP mana yang lebih unggul untuk dijadikan sebagai analgesia post operatif pasca seksosesaria. Ini kalau dilihat dari penggunaan analgetik post-op, lihat memang masih sama ya, jadi tidak mengurangi kebutuhan analgetik post-op. Namun kalau dilihat dari ini ada satu meta-analisis dari tim di Cina ya, yang berhasil merekrut 8 RCT dengan total 564 pasien yang dianalisa. Dengan outcome yang dilihat adalah skor nyeri jam kedua 4, 6, 12, dan 24, kemudian konsumsi morfin total 24 jam, durasi postoperatif analgesia, dan efek samping PONV. Kita lihat untuk analgetik, untuk skor nyeri jam kedua 4, 6, 12, dan 24, dilihat sebelah kiri mungkin agak kecil, maaf angkanya. Tapi kalau dilihat kecenderungannya memang lebih favor ke quadratus lumborum block, dan memang secara statistik ini berbeda dari total 500 sekian kasus. Nah, untuk kebutuhan morfin pasca operasi, ini yang terlihat bahwa memang kebutuhan morfin 24 jam apabila dibandingkan untuk RCT yang mempunyai outcome ini, semuanya menunjukkan kebutuhan yang rata-rata di QL block yang lebih rendah ketimbang pada TAP block. Dan hasil grafiknya juga menunjukkan demikian, lebih favor ke QL block. Sementara untuk durasi, kita lihat QL block rata-rata antara 7,5 sampai 15 jam, sementara TAP block antara 4 sampai 8 jam. Dan ini juga bisa menjelaskan kenapa tadi untuk kebutuhan morfinnya akan lebih tinggi untuk TAP block. Jadi durasi untuk TAP block memang agak singkat, dan pengalaman kami juga tadi dengan QL block bisa sampai 24 jam cukup hanya dengan paracetamol saja. Sementara untuk efek samping PONV dapat dilihat bahwa angka kejadian pada dua kelompok sama dan tidak ada perbedaan bermakna. Sementara untuk hasil-hasil yang sebelumnya tadi semuanya berbeda bermakna antara QL block dan TAP block. Sehingga kesimpulan dari meta-analisis ini adalah kalau dibandingkan dengan TAP block, sepertinya quadratus lumborum block akan menawarkan analgesia yang lebih baik dengan patokan konsumsi opioidnya lebih rendah ketimbang TAP untuk abdominal surgery. Dan tipe abdominal tadi tidak cuma sesar, tapi juga ada laparoskopi kolesistektomi dan juga untuk histerektomi. Tapi tetap dinyatakan mungkin untuk karena memang level evidence-nya bukan satu, maka tetap disarankan kalau ada data RCT yang dalam jumlah lebih besar, ini akan lebih konklusif lagi. Meta-analisis lain untuk quadratus versus TAP block kali ini untuk operasi yang satu jenis, yaitu seksosesaria, berhasil merekrut 31 trials dengan jumlah pasien yang lebih banyak. Tapi mereka juga ternyata kalau sudah masuk ke outcome primernya tidak cukup datanya, dan mereka menyimpulkan bahwa kalau memang dibandingkan dengan
kontrol yang apa namanya? Kalau kedua blok ini kalau dibandingkan kontrol yang eh, tanpa analgetik aktif misalnya seperti morfin intratekal itu berhasil menunjukkan superior dalam artian bisa kita andalkan sebagai analgesia pasca operasi dibandingkan kontrol. Tetapi kalau spinal sudah menggunakan morfin intratekal seperti untuk RX tadi ya sempat disebutkan, maka penambahan QL block atau TAP block ini menjadi tanda tanya besar sebetulnya. Sehingga jadi tanda tanya lagi, apakah memang QL block nanti bisa menggeser TAP block? Kalau dilihat dari kecenderungan publikasi, justru sekarang orang malah lebih banyak meneliti ke arah QL block. Karena memang potensi dari space yang dihasilkan tadi cukup menjanjikan bahwa obat yang blok yang dihasilkan akan lebih baik dengan satu keunggulan yaitu blok visceral yang bisa dihasilkan ketimbang TAP block. Tapi tentunya mana yang kita pilih ya ditentukan dengan teknik yang bisa kita lokasi. Kita tidak harus tergantung kita apakah kita seorang chef atau sebagai seorang kungfu master gitu ya. Kalau seorang chef mungkin punya skill yang berbeda sehingga untuk suatu proses food handling yang berbeda untuk motong tulang pisaunya harus beda, motong daging beda. Sementara kalau kungfu master dengan satu pedang yang ukuran besar aja digunakan untuk menyunat lalat istilahnya aja mereka bisa. Nah inilah kita kembalikan lagi kepada teman-teman mau milih mana QL atau TAP. Yang jelas kita harus ingat bahwa indikasi utama untuk QL dan TAP block adalah untuk analgetik abdomen bawah, bukan keseluruhan. Kedua, antara QL block sendiri ada beberapa approach yang memang outcome-nya mungkin yang beda. Antara yang lateral yang mungkin mudah dengan yang anterior approach yang lebih advance itu akan berbeda. Dan pengalaman kami menunjukkan dan juga beberapa data tadi termasuk pada data di kadaver menunjukkan apabila kita menggunakan approach yang anterior maka penyebaran obat QL mungkin akan lebih advance ketimbang yang lateral atau approach yang lain. Kemudian kita juga harus mendasarkan pemilihan kita apa QL atau TAP apabila operasinya di abdomen atas. Karena kalau abdomen atas maka kita tidak bisa menggunakan TAP block yang klasik atau yang lateral atau posterior saja, harus menggunakan yang dual approach. Sementara untuk QL pun apabila hanya kita melakukan fungsinya di yang klasik juga di R4 mungkin tidak cukup tinggi. Terbaiknya kita berubah QL bloknya dengan pendekatan subkostal yaitu agak lebih tinggi mendekati ke IGA 12. Tetapi kalau kita scan-nya ke sana, kita melakukan fungsi di sana, tolong diperhatikan bahwa nanti begitu kita USG pasti akan langsung terlihat ada ginjal yang nongol gitu ya, persis di bawah otot tersebut. Jadi kita harus bisa memastikan kalau mau melakukannya jangan sampai jarum kita nyasar masuk ke ginjal. Tapi yang jelas keunggulan yang sudah dimiliki oleh quadratus lumborum block dibandingkan TAP adalah adanya blok visceral dan simpatik. Karena tadi dari hasil blok kadaver dari 10 kadaver konsisten dihasilkan penyebaran sampai ke ruang torakal paravertebral dan juga area simpatetik dari torakal yang merupakan area yang harus kita blok untuk analgetik area visceral abdomen. Dan buat fans bagi TAP ini juga salah satu saya tampilkan meta-analisis RCT dari TAP saja kalau dibandingkan dengan kontrol yang non-blok tidak dilakukan blok sama sekali hanya obat sistemik maka TAP block memang terbukti efektif sama seperti hasil juga tadi ya yang dari meta-analisis bisa mengurangi kebutuhan opioid selama 24 jam pasca operasi tetapi tidak menurunkan length of stay pasien. Jadi kembali lagi my life my choice, we are doctor, we have choices to memilih obat kita apa, tekniknya apa. Tentunya kita pilih nomor satu mendahulukan patient safety and comfort, yang paling efektif buat pasien dan juga untuk kemaslahatan semuanya.
Terima kasih, ini yang bisa saya sharing untuk kali ini. Mohon maaf kita ada kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Dr. Pri, sudah cukup jelas lagi ya. Jadi memang pilihannya bisa tergantung dari skill masing-masing dokter anestesi, apakah blok apapun ya, dengan segala plus minusnya yang ada. Kita langsung menginjak ke yang kedua, Dr. Yudi Kumara. Beliau adalah praktisi anestesi dan pain management dari Rumah Sakit Darmais. Seangkatan saya waktu konsultan manajemen nyeri, Dr. Yudi. Jadi usia saya sebenarnya hampir sama dengan Pak Yudi. Dr. Yudi, Betul, Pak Heri. saya masih ingat bahwa salah satu kelebihan dari regional anestesi pada cancer pain itu adalah, ini kuliahnya Prof. Husni Tantra ini ya, bahwa regional anestesi itu, lokal anestesi terutama, itu bisa menjinakkan saraf-saraf yang liar ketika terjadi flare pada pasien-pasien kanker. Nah, mungkin itu Dr. Yudi yang mungkin nanti bisa dijelaskan secara detailnya, kira-kira teknik-teknik apa yang bisa kita pakai. Selain tentunya kalau ada penambahan obat-obatan nyeri dengan oral atau dengan intravena. Untuk lebih jelasnya, monggo Dr. Yudi, ada waktu sekitar 20 sampai 25 menit dengan untuk menyampaikan masalah peripheral block pada cancer pain. Matur nuwun. Baik, terima kasih Dr. Heri. Ya, ini teman lama ya, dan tetap teman dekat ya sampai sekarang Dr. Heri ya. Baik, sedikit koreksi dengan apa yang tadi disampaikan Dr. Heri ya. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah mengenai peran dari regional anestesi pada pasien kanker ya. Jadi termasuk pain ya, tetapi karena keterbatasan waktu Dr. Heri ya, nanti saya tidak membahas detail tentang teknik regionalnya untuk cancer, tetapi lebih cenderung membuka wacana ya bagaimana peran kita sebagai dokter anestesi dengan menggunakan modalitas regional anestesi. Kurang lebih seperti itu nanti. Baik, yang kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para guru-guru kami, teman sejawat sekalian, izinkan saya untuk menyampaikan materi tentang peran regional anestesi pada pasien kanker. Seperti kita ketahui bahwa sebentar ya. Saya coba share dulu ya, Pak Heri ya, maaf. Dok. Maaf sih. Nggak apa-apa, Dok. Monggo. Baik, sudah terlihat? Sudah, Dokter. Iya. Baik, kebetulan memang saya bertugas di Rumah Sakit Kanker Darmais sudah hampir 9 tahun. Jadi memang kami sebagai pusat kanker nasional hampir melaksanakan sekitar 2.600 sampai 2.700 operasi per tahun. Termasuk juga ribuan kasus untuk prosedur yang menjalani sedasi ataupun pembiusan di luar kamar operasi. Seperti kita ketahui bahwa kasus kanker ini adalah kasus yang terus meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Bahkan di masa pandemi ini 2 tahun terakhir, kasus kematian akibat kanker itu tetap tinggi, ya. Bahkan mungkin lebih tinggi dibarengi dengan kasus infeksi dari coronavirus ini. Dikatakan kurang lebih 20 tahun ke depan kasus kanker ini bisa meningkat hingga 2 kali lipat dari saat ini, dengan angka kematian yang mungkin juga kurang lebih meningkat 2 kali lipat, dan kita tidak berharap ke arah sana ya. Dan kita tahu bahwa sebagian pasien dengan diagnosis kanker baik dengan stadium awal maupun stadium lanjut akan datang ke rumah sakit untuk mendapatkan terapi, dan dalam beberapa kasus sebagian besar memang masih membutuhkan pembedahan sebagai modalitas utamanya ya. Modalitas utama ini dikatakan cukup besar ya, kurang lebih 60% dari
kasus kanker, khususnya kanker solid ya, kanker seperti kanker payudara, ya, kanker serviks pada wanita, ataupun kanker paru pada laki-laki. Ya. Jadi hampir sebagian besar kasus membutuhkan pendekatan pembedahan untuk terapinya. Dan tentunya kita ketahui bahwa suatu kondisi pembedahan ini ada suatu kondisi yang cukup kritikal, di mana ketika pembedahan terjadi pula suatu kondisi yang mempengaruhi outcome dari si pasien. Salah satunya adalah rekarensi, metastasis, ataupun progresivitas penyakit setelah pembedahan akibat dari pembedahan tersebut ya, yang tentunya nanti akan mempengaruhi survival dari pasiennya. Ada beberapa mekanisme yang memicunya. Salah satunya adalah bisa karena penyebaran langsung dari mikrometastasis sel tumornya ketika pembedahan, ataupun secara tidak langsung akibat aktivasi dari sistem simpatis dan juga sistem hipotalamus pituitari yang menekan sistem imun sehingga memicu pertumbuhan dari sel kanker yang dorman. Ada beberapa penelitian lainnya juga yang mengatakan, jadi selain dari pembedahannya, tentunya peran dari dokter anestesi termasuk obat-obat anestesi juga memiliki peran yang mempengaruhi dari kondisi kekambuhan dari kanker dan juga metastasis dari kanker pasca pembedahan. Dan ini penelitiannya cukup banyak ya, sudah dimulai sejak tahun 90-an ya. Sudah mulai juga diteliti sejak 2000-an awal. Banyak penelitian yang sudah dilakukan, nanti kita lihat hasil RCT yang di tahun terakhir. Jadi di sini peran dokter anestesi tentunya makin banyak dan lebih menantang, khususnya ketika melakukan manajemen anestesi pada kasus-kasus kanker ya. Jadi tidak lagi kita mengatakan bahwa dokter anestesi itu hanya membius pasien ya, kemudian membangunkan pasien. Yang penting pasiennya tidak nyeri, pasiennya tidak mual dan muntah ya, dan bisa kembali ke ruangan dengan aman. Ya. Tentu tidak seperti itu lagi ya. Tuntutan seorang dokter anestesi pada manajemen kasus kanker tentunya lebih banyak ya. Tidak hanya sebelum operasi, tetapi juga selama operasi, pembedahan, dan juga hingga selesai operasi. Sehingga peran kita juga didorong untuk terus memberikan outcome yang baik untuk pasien-pasien kanker. Dan tentunya ini mungkin berarti bahwa secara nggak langsung ya, kita juga bertanggung jawab terhadap outcome yang jelek bagi pasien-pasien kanker. Karena memang kita yang berada dalam terapi pasien-pasien kanker tersebut. Baik itu ketika diagnosis hingga kondisi paliatif misalnya untuk manajemen nyerinya. Ya, tentunya banyak peran seorang dokter anestesi di sini ya, baik yang dia ketahui ataupun yang dia tidak sadari bahwa ternyata perannya itu banyak yang mempengaruhi outcome dari outcome buruk dari terapi kanker yang dijalani oleh pasien-pasien kanker. Kemudian yang jadi pertanyaan, kira-kira apa yang harus kita pertimbangkan ya, baik itu teknik pembiusan, obat-obat anestesi ya, untuk pasien-pasien kanker yang kita bantu dalam terapinya. Ya. Kalau kita bicara tentang ERAS, tentunya ERAS ini melebar kemana-mana ya. Tadi di awal sudah sempat disinggung ERAS untuk sukses cesarean. Untuk berikutnya juga merambah hingga ke semua hal, terutama dalam pembedahan pasien-pasien kanker ya. Dan tentunya kalau kita lihat bahwa ERAS ini juga akan mendukung untuk recovery segera dari pasien dan ujungnya adalah outcome yang baik ya, seperti survival dan juga kualitas hidup yang baik dari pasien kanker dengan pendekatan ERAS.
Dan tentu pendekatan RS ini melibatkan banyak peran dokter anestesi di sini. Kalau kita lihat, tadi sempat disinggung ya, ada beberapa teknik dan juga obat anestesi yang mempengaruhi progresivitas dari kanker dan juga metastasis dari sel kanker ya. Yang pertama tadi seperti disinggung adalah faktor pembedahan ya. Jadi faktor pembedahan adalah faktor yang cukup krusial yang bisa memicu terjadinya rekarensi dan juga penyebaran dari sel-sel kanker di masa yang akan datang. Ya. Bagaimana dengan faktor anestesi? Ya? Banyak beberapa hal yang bisa terjadi. Salah satunya adalah beberapa obat anestesi, ya. Baik itu secara langsung ataupun tidak langsung, mempengaruhi sistem imun di tubuh si pasien yang mengalami pembedahan. Ya. Tentunya salah satunya misalnya menekan natural killer cell, ya, ataupun menekan sistem imun secara keseluruhan, sehingga mengakibatkan lokal dan metastasis recurrent. Dan tentunya ini bisa terjadi karena obat yang kita berikan. Ya. Beberapa penelitian misalnya terhadap hewan coba ya, dan juga in vitro mengatakan bahwa penggunaan opioid, misalnya penggunaan gas inhalasi, ya, obat-obat seperti ketamin, itu menyebabkan immunosuppression sehingga memicu perkembangan dari progresivitas sel kanker ya. Sedangkan sebaliknya seperti obat-obat seperti propofol, ya, dengan anestesi, dengan lokal anestesinya, dikatakan menekan progresivitas dari sel-sel metastasisnya. Intinya peran dari seorang dokter anestesi di sini adalah menjamin manajemen nyeri yang baik bagi pasien-pasien kanker, ya, baik yang menjalani operasi, ya, artinya pasca operasi, ataupun mungkin nyeri yang menyertai pasien sebelum maupun setelah operasi. Dan tentunya pendekatan yang paling baik ya yang diakui oleh dokter-dokter anestesi, beberapa grup anestesi dan juga jurnal yang ada ya, pendekatan multimodal adalah pendekatan yang paling baik saat ini ya. Dan salah satunya juga dengan menyertakan regional anestesi sebagai bagian dari multimodal analgesia ya. Dan kita tahu juga di sini kesertaan dari lokal anestesi ya, dalam beberapa penelitian juga mengatakan bahwa bisa mempengaruhi progresivitas dari sel kanker ya, dengan cara menekan inflamasi, ya, menekan imunosupresi dan juga angiogenesis. Ya. Kalau kita lihat dari bagian ini ya, keseimbangan yang terjadi ya, antara peran dari obat-obat dari pembedahan itu sendiri, obat-obat anestesi dan juga hal-hal yang berperan ketika pembedahan, ini berperan banyak terhadap proliferasi dari minimal residual cancer, ya, yang kita sebut sebagai metastasis. Kalau kita lihat pembedahan itu sendiri, ya, beberapa obat-obatan yang digunakan dalam anestesi umum, ya, seperti gas anestesi, inhalasi, ya, dan juga opioid, dikatakan itu memberikan peran untuk terjadinya proliferasi dari minimal residual cancer ya. Demikian juga dengan nyeri yang tidak terkontrol, ya, ini juga dapat memicu outcome yang buruk dari pasien kanker. Dan sebaliknya ya, seandainya kita berikan obat-obatan seperti propofol, lokal anestesi, dikatakan dapat meningkatkan imunitas ya, dengan meningkatkan aktivitas dari natural killer cell dan juga menyebabkan sel-sel kanker menjadi tidak aktif ya, sehingga mencegah terjadinya metastasis. Seperti tadi disinggung ya, beberapa obat anestesi bisa
mensupresi sistem imun pada pasien-pasien kanker. Salah satunya adalah opioid, ya, gas anestesi. Ini adalah hasil penelitian pada hewan coba dan juga in vitro, ya. Dan sebaliknya, regional anestesi dikatakan dapat memperbaiki kondisi atau mengurangi kondisi progresivitas dari sel-sel kanker yang ada. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah apakah artinya regional anestesi ini, ya, memiliki fungsi protektif terhadap kanker. Ya. Kalau kita lihat beberapa penelitian yang sudah dikerjakan, ya, dari beberapa jurnal, ada beberapa peran dari regional anestesi terhadap fungsi protektif terhadap kanker, ya, bagi hostnya. Ya. Yang pertama adalah regional anestesi ini bisa mengurangi dari aktivasi dari sistem simpatis terhadap trauma akibat pembedahan. Yang kedua adalah mengurangi penggunaan opioid yang digunakan dalam analgesia, ya, pasca operasi misalnya. Kemudian mempertahankan sistem imun, kemudian mengurangi penggunaan gas anestesi selama operasi, dan juga anestesi memiliki efek sitotoksik secara langsung terhadap sel-sel kanker. Jadi 5 inilah yang dijadikan dasar bagi para dokter anestesi, ya, dalam menggunakan regional anestesi dalam praktek sehari-hari ketika melakukan pembedahan pada pasien kanker. Nah, kita kemudian sedikit menyinggung tentang regional anestesi. Ini bukan hal yang asing lagi, bahwa arti dari regional anestesi itu adalah penggunaan lokal anestesi untuk melakukan blok saraf secara temporer, ya, untuk daerah-daerah tertentu di mana memang kita butuhkan untuk memblok sensorik di daerah pembedahan misalnya, dengan cara menghambat impuls dari area operasi ke spinal cord, ya, atau kita langsung memblok di daerah spinal cord, ya. Jadi penggunaannya adalah untuk memberikan efek analgesia, ya, baik itu operatif ataupun post operatif, yang dikatakan lebih superior dibandingkan pemberian opioid sistemik, ya. Dan jika dengan penggunaan yang tepat, maka dikatakan dapat mengurangi morbiditas dan mortalitas pasien-pasien kanker. Ini adalah regional teknik yang biasa kita gunakan dalam praktik kita sehari-hari, ya, baik itu neurofisial block seperti intratekal, ya, epidural, ya, artinya neurofisial anestesi ini memberikan peran selain memblok sistem saraf, memblok sistem saraf sensorik, juga memblok simpatetik juga, simpatetik respon, ya, sehingga otomatis neurofisial block ini mempunyai peran penting dalam menekan stres respon dari pembedahan. Demikian juga dengan peripheral berblok, ya, seperti blok pada ekstremitas atas, ekstremitas bawah, ataupun di daerah trunkus, ya, begitu di dada maupun di abdomen, ya. Tetapi sempat singgung tentang blok di daerah abdomen. Kalau kita lihat beberapa peripheral blok yang mungkin sering juga kita kerjakan dalam praktek kita sehari-hari, ya, untuk ekstremitas atas seperti interskalen, ya, supravalvular, intravalvular, ya, axillary, suprascapular atau wrist block, ya, untuk yang ekstremitas bawah, sciatic femoral, adductor canal, dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu beberapa teknik yang sering kita kerjakan dalam blok peripheral bagi pasien-pasien kita di rumah sakit di mana kita bekerja. Kemudian juga dengan blok pada daerah trunkus, ya, seperti transversus abdominis plan, back block tadi seperti dibahas, ya, iliohipogastrik dan ileoinguinal, rectus abdomen, ya,
Lumborum, GL block, ya, intercostal block, ya, parasternal, yang seperti tekto intercostal facial, ya, ataupun versus thoracic plane, ya. Untuk pembedahan di daerah sternum bisa dikerjakan. Blok di daerah pectoralis, ya, baik itu PEX 1, PEX 2, ya, atau blok di daerah 100 anterior plane, untuk blok di daerah lateral dari torakal, ya, anterolateral dari torakal, blok thoracic pada vertebral, ataupun blok yang sedangkan yang baik dilakukan ini adalah erectorospinal plane. Ya. Ini adalah blok-blok yang mungkin semuanya pernah kita kerjakan atau sebagian pernah kita kerjakan dalam pembicaraan untuk pasien-pasien, ya, baik itu cancer ataupun yang non cancer. Penggunaan ultrasound ini saat ini, ya, seperti menjadi sebuah kebutuhan dalam regional anestesi. Ya. Selain dia mempersingkat waktu pengerjaan blok, dia juga meningkatkan kualitas dari blok sensoriknya, ya, termasuk juga mengurangi komplikasi dari blok yang kita kerjakan. Ya. Jadi seolah-olah kalau blok tanpa USG seperti bukan blok lagi, ini seperti sebuah kebutuhan. Kalau blok itu terus menggunakan USG. Ya. Ada beberapa teknik lainnya, ya, teknik yang single shot, ya, yang biasa dikerjakan itu sebelum pembedahan ataupun setelah pembedahan boleh. Ya, sering dikerjakan seperti itu. Ataupun seperti continuous block, ya. Ini biasanya ditanam kateter di bawah kulit, ya, untuk memberikan anestesi lepas secara kontinu, ya. Nah, ini dia yang menjadi pertanyaan, ya. Setelah tadi beberapa hal yang disampaikan, apakah benar, ya, regional anestesi dan juga regional analgesia itu memiliki sifat sebagai cancer protective, ya. Dan ini adalah hasil penelitian yang RCT terbaru, ya, yang sangat bagus menurutnya, ya, tahun 2019 mengenai recurrence dari kanker payudara pasca pembedahan, baik yang menggunakan regional anestesi ataupun yang tidak menggunakan regional anestesi, ya. Ini adalah penelitian yang berlangsung selama 11 tahun. Jadi pasien dipilih secara randomized, ya. Ada 2.000-an pasien, 2.132 pasien yang dilakukan. Kemudian diikuti pasien tersebut selama bertahun-tahun. Penelitian ini berjalan dari 2007 hingga 2018. Dan disimpulkan ternyata regional anesthesia dan juga analgesia yang dipilih untuk penelitian ini adalah pada vertebral block, ya, dengan penggunaan TIFA propofol, ya, dibandingkan dengan pasien kanker payudara dengan menjalani pembedahan dengan anestesi umum biasa dengan opioid, ya. Ternyata hasilnya adalah regional tidak mengurangi rekarensi dari kanker payudara, ya. Jadi ini adalah hasil penelitian yang masih akhirnya dipegang sampai saat ini bahwa regional tidak mengurangi rekarensi dari kanker. Jadi ini agak berbeda dengan hasil penelitian in vitro dan juga hewan coba, ya, di mana hasilnya justru berlawanan. Dan tentu banyak pembahasan yang latar belakangi dari kenapa ada perbedaan dari kedua hal tersebut, ya. Demikian juga beberapa penelitian lainnya, sebenarnya banyak sekali, lebih dari 10 penelitian lainnya, tapi sifatnya retrospektif, ya, yang lainnya itu, dan semuanya pun hampir sama, ya, sebagian besar menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara penggunaan regional anestesi maupun regional anestesi dengan opioid, ya, terhadap rekarensi dari kanker, ya.
Dan ini juga yang terakhir, yang 2021 ya. Ini penelitian ini dilaksanakan kurang lebih 6 tahun ya. Membandingkan antara pasien-pasien yang menjalani pembedahan major ya, non kardiak, toraks dan abdominal ya. Yang satu menggunakan kombinasi epidural, yang satu hanya anestesi umum saja. Ya. Hasilnya pun sama dengan yang pembedahan kanker payudara tadi ya. Jadi kombinasi epidural dengan anestesi umum ya, tidak memperbaiki kemungkinan recurrence dari si kanker ya, ataupun pasien bisa bebas dari metastasis. Artinya sama aja. Tetapi ini tentunya tidak menjadikan kita salah memahami tentang regionalisasi pada pasien kanker ya. Intinya bahwa kita tahu bahwa saat ini dan mungkin tahun-tahun ke depan kita tahu bahwa pembedahan pada pasien kanker adalah tetap menjadi modalitas utama bagi terapi kanker ya. Dan tentunya peran seorang dokter anestesi isinya adalah baik itu sebelum ya preoperatif, ya, intraoperatif maupun postoperatif ini mempunyai peran yang penting. Salah satunya adalah untuk manajemen daripada pasien kanker ya. Jadi modalitas untuk kita sebagai dokter anestesi tentunya modalitas regional ya, bisa melakukan blok misalnya baik itu neuroaxial blok, epidural ya, ataupun spinal ataupun mungkin peripheral blok. Adalah seperti menjadi sebuah modalitas utama ya dalam kita memberikan layanan anestesi dan analgesia ya, bagi pasien-pasien kanker ya. Dan tujuan dan fokus dari regional anestesi ini tentunya adalah tadi ya, diulang lagi bahwa memberikan analgesia yang baik ya, sehingga tentunya nanti akan mengurangi dari stress respon ataupun inflamasi respon dari pembedahan pasien-pasien kanker yang ujungnya tentunya akan menyebabkan outcome yang buruk. Tentunya penelitian ke depan tentang regional anestesi dan juga anestesia ya masih perlu dan masih terus kita tunggu ya. Ke depannya apalagi sih yang mungkin saja mengubah kebiasaan kita dalam melakukan anestesi bagi pasien-pasien kanker ya, dan dengan tujuan adalah untuk memberikan terapi terbaik bagi pasien-pasien kanker yang kita tangani. Baik, terima kasih ya. Mudah-mudahan bisa memicu kita ya untuk tanya jawab ya, dan juga sharing kira-kira pengalaman dari teman sejawat apa yang dilakukan di rumah sakit masing-masing. Mungkin nanti bisa kita diskusikan. Ini kembalikan ke moderator. Terima kasih Dr. Heri. Matur nuwun Dr. Yudi ya, kita ralat pada judulnya sebenarnya adalah peran regional anestesi pada seluruh aktivitas ya, Dr. Yudi ya. Mungkin bisa perioperatif maupun pain management. Katakan bahwa adalah good analgesia dan berfungsi juga sebagai untuk menurunkan stres, inflamasi. Tapi dari segi protektif tidak terbukti secara bermakna. Apakah akan menurunkan recurrent kansernya ataupun dia akan mempertingkat hidupnya, apa itu usia pada penyakit kanker. Ternyata dari dua tadi tidak berfungsi sama sekali. Tapi dari segi analgesinya cukup bagus, excellent analgesia. Nah, kita menginjak yang ketiga, Dr. Adi yang akan menyampaikan masalah regional anestesi pada pediatrik. Monggo Dr. Adi. Ada sekitar 20 sampai 20 menit untuk menyampaikan karena memang ini terus terang tidak populer untuk regional pada pediatrik. Jarang dipakai itu. Nah, mudah-mudahan nanti Dr. Adi bisa memberikan motivasi kepada teman-teman anestesi ini atau para dokter ini untuk bahwa sebenarnya pada pediatrik itu sesuatu yang biasa dilakukan regional anestesi. Monggo Dr. Adi. Baik, terima kasih Dr. Heri
Sejawat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih dokter pada panitia dan sponsor juga yang sudah mengundang saya untuk bicara, untuk sharing sedikit mengenai pediatrik regional anestesi. Waktu saya ditanya sama bos saya itu Dokter Priyambodo yang terhormat itu, saya ditanya bingung, ini pediatrik mau ngomong apa ya gitu. Terus saya bilang saya nggak tahu. Masalahnya apa di pediatrik? Sampai sekarang nggak banyak yang mengerjakan. Jadi dari sejak 2005 sampai sekarang nggak banyak yang mengerjakan regional pada pediatrik. Ya sudahlah kata si bos, kita bicara aja mengenai bagaimana sih kita memulai layanan pediatrik regional anestesi. Saya coba menyampaikan objektifnya. Objektifnya kita ada sedikit gambaran bagaimana pediatrik regional anestesi di Indonesia. Kenapa kita melakukan pediatrik regional anestesi? Bagaimana safety issue-nya? Karena kita biasanya takut dengan safety issue-nya ya. Kemudian apa sih kebutuhannya dan bagaimana trainingnya? Baik, pediatrik regional anestesi itu sendiri sebentar. Ini agak ya, pediatrik regional anestesi sendiri itu dia memberikan, kita sudah tahu bahwa sama juga dengan dewasa, dia memberikan banyak manfaat bagi pasien. Kita semua sudah tahu kalau regional anestesi itu tidak cuma sekedar teknik, tapi ya dia memberikan manfaat untuk pasien. Dan namun untuk pediatrik dia membutuhkan sedikit tambahan ekspertise. Dan pediatrik regional anestesi itu secara luas sudah diketahui dan sudah diadopsi sebagai komponen yang terintegrasi dari perioperatif pain relief pada pasien-pasien anak. Banyak penelitian-penelitian yang menyampaikan teknik, farmakokinetik, clinical outcome, dan itu semua sudah established, sudah ada meta-analisisnya juga. Kemudian yang harus kita lihat, karena penggunaannya meningkat, harusnya kita meng-assess ulang sebenarnya outcome untuk safety-nya bagaimana. Karena kan udah makin banyak nih yang mengerjakan pediatrik regional anestesi. Kalau kita lihat di Indonesia, bagaimana sih pediatrik regional anestesi diadopsi oleh anestesiologis gitu ya. Kalau kita lihat pada pediatrik, kita melakukan survei, ini tahun 2018 kalau nggak salah. Survei yang dilakukan oleh ISPAK, itu ada 126 responden dari 34 provinsi. Itu kalau untuk pediatrik anestesi konsultan, hampir semua melakukan melakukan regional anestesi. Neonatus juga dikerjakan, paling tidak kaudal deh gitu. Kemudian infant, preschooler di atas 6 tahun, dan yang tidak mengerjakan hanya 1 orang dari 5 orang responden. Kemudian bagaimana non-pediatrik anestesi yang konsultan juga, tapi dia bukan non-anestesiologi, bukan pediatrik anestesiologi. Kita lihat kaudal sih masih banyak ya, masih bisa dilakukan, masih banyak dilakukan. Terutama anak-anaknya itu makin besar nih. Kalau yang general anestetis, yang kebanyakan respondennya adalah general anestetis, kita lihat jarang sekali yang melakukan regional anestesi pada anak, apalagi pada bayi kecil atau pada infant. Tapi kalau kita lihat, ternyata rata-rata melakukan kaudal nih pada bayi-bayi. Nah, kalau kita melihat gambarannya di Indonesia seperti itu, sepertinya enggak terlalu banyak yang mengerjakan pediatrik regional anestesi
di luar dari caudal block. Jadi nggak banyak yang mengerjakan epidural, spinal ataupun apalagi peripheral block gitu ya. Dan kenapa sih kita mesti melakukan regional anestesi pada anak? Kita udah tahu keuntungannya banyak dan bisa digunakan dari mulai neonatus, bayi ataupun anak sampai adolescent juga bisa. Kemudian kita bisa menggunakannya sebagai single anestesia teknik atau kombinasi dengan general anestesi. Kebanyakan memang kita harus kombinasi dengan general anestesi. General anestesi apa sedasi? Tergantung pasiennya mesti bagaimana. Tapi kita bisa lakukan semuanya. Kemudian sama juga dengan dewasa. Regional anestesi pada anak itu dia memberikan post-op pain yang bagus. Post-op pain intraoperasi itu bagus kalau kita pakai regional anestesi. Apa yang mempengaruhi pemilihan dari teknik? Apakah kita mau caudal block, apakah kita mau epidural block, apakah kita mau peripheral block? Yang pertama, informed consent-nya. Kadang-kadang orang tuanya tuh bingung, aduh itu mesti dipasang kateter, aduh itu mesti ini, aduh itu mesti ini. Kemudian pertimbangan umurnya. Makin kecil, teknik yang lebih sulit itu kita jadi makin takut gitu ya. Kemudian kondisi umum dari pasien. Ini pasien bisa tolerate nggak dengan epidural kita, bisa tolerate nggak dengan spinal dan lain-lain. Padahal sebenarnya kalau kita lihat spinal anestesi itu pertama kali dikembangkan justru pada pasien-pasien neonatus yang sepsis, yang kondisinya jelek dan nggak ada bed ICU gitu. Sementara dia harus dioperasi segera. Kemudian adanya komorbid respirasi, komorbid kardiak, kemudian adanya berat ringannya atau lokasi dari nyerinya. Kalau lokasi dari nyerinya mungkin tidak bisa di regional anestesi, ya tidak dilakukan regional anestesi. Kalau nyerinya itu bisa di cover dengan lokasi dari nyerinya bisa di cover dengan regional anestesi, ya dilakukan regional anestesi. Kemudian keterampilan dari anesthesia provider. Kita baru bisa apa ya? Baru bisa caudal ya caudal. Jadi yang kita pilih ya yang kita bisa. Kemudian adanya kontraindikasi dari regional anestesi. Jadi kalau ada kontraindikasi, ya kita tidak melakukan regional anestesi. Padahal sebenarnya kalau regional anestesi itu nggak ada kontraindikasi mutlaknya, itu tuh semuanya rata-rata tidak mutlak. Kemudian bagaimana equipment kita, bagaimana fasilitas yang ada di tempat kita kerja, dan bagaimana tingkat monitoring yang bisa kita berikan. Kemudian sebenarnya regional anestesi itu merupakan alternatif dari pemberian analgetik kalau opiat sistemik itu kontraindikasi. Karena dia nggak bisa nih pakai opioid atau opiat. Misalnya pasien-pasien dengan intraabdomen, dengan masalah intraabdomen, dengan obstruksi intraabdomen, atau ada masalah di bowel. Nah kalau misalnya kita kasih morfin kan dia tambah kembung, jadi malah jadi paralisis, bukan paralisis, jadi malas gerak. Sehingga dia kalau kita pasang epidural itu akan lebih bagus pasiennya. Kemudian pada anak risiko terjadinya respiratory depresi karena penggunaan opioid. Kemudian pada pasien-pasien yang tadi Dr. Yudi bilang ya, ada pasien-pasien dengan chronic pain, dia udah nggak bisa lagi dengan efek analgetik dari opioid atau dengan yang sistemik, dia nggak bisa lagi. Nah itu sama juga dengan dewasa, pada anak juga ada tuh yang kayak gitu tuh. Dan itu harus diberikan karena bukan berarti si anak tidak
nggak apa-apa aja, dia nggak ngerasain nyeri salah, malah malah dia malah jadi membuat orang serumahnya itu malah jadi stres gitu, kalau si anak. Kalau pasien dewasa nyeri ya dia aja, gitu. Tapi kalau anak nyeri seluruh rumahnya, seluruh isi rumah tuh mulai dari orang tua, tante, om, nenek, kakek itu tuh bisa jadi ikut stres. Kemudian dia bisa memberikan kondisi psikologi yang ideal gitu kalau dia bisa cepat recover. Kemudian bisa juga digunakan kalau pada saat tidak bisa dilakukan kontraindikasi. Nah, apa pitfalls dari pediatric keratoconus anestesi? Pitfalls maksudnya ya kalau kita nggak hati-hati kita bisa kepleset. Maksudnya bagaimana sih safety-nya gitu, kalau kita melakukan pediatric keratoconus anestesi? Safety-nya itu tergantung dari bagaimana kita merekognisi tiga perbedaan yang penting antara dewasa dan anak. Yang pertama, ketidakmampuan mereka untuk dia nggak mungkin nih anak kita lakukan blok tanpa anestesi atau tanpa sedasi dalam. Jadi dia nggak mungkin dia rela gitu bilang, ini blok aja gitu, atau ya udah kooperatifnya dia pasti stres. Kemudian ada perbedaan anatomi. Kita juga harus memahami perbedaan anatomi antara anak dan dewasa. Kemudian bagaimana perbedaan farmakologi dan farmakodinamik antara anak dan dewasa. Ini perbedaan anatomi. Yang penting adalah target sarafnya itu kecil. Terus sangat dekat dengan struktur anatomi yang lain dan sangat dekat dengan kulit. Jadi kalau kita lihat pakai USG itu jaraknya paling cuma setengah senti, 1 senti jarak dari sarafnya. Kemudian di sebelahnya sudah ada pembuluh darah, di sebelahnya lagi sudah ada struktur yang lain. Kemudian kaudal dia akan memanjang, atau dural sac itu dia akan memanjang lebih rendah pada newborn. Jadi pada neonatus itu dural sac-nya itu tuh dia ada di lumbal 3. Sementara kalau dia makin dia besar, dia lumbal sac-nya dia akan lebih naik. Kemudian kalau pada anak si epidural space-nya itu tuh dia lebih lunak dan lebih fibros. Nah, kalau lebih lunak dan lebih fibros itu artinya tempat kita untuk pada saat kita melakukan epidural block itu kadang-kadang nggak terasa tuh si loss of resistance-nya. Dan tapi lebih gampang kalau kita masukin kateter sebenarnya di epidural space. Kemudian mielinisasi pada anak itu tidak lengkap sampai dia berusia 12 tahun. Akibatnya apa? Dia penetrasinya lebih cepat. Jadi obat itu lebih cepat bekerjanya. Kalau dewasa kita harus menunggu sampai 20 menit gitu ya. Kalau anak begitu selesai draping udah kerja tuh obat. Ya. Kemudian dia facial attachment-nya di sekitar saraf itu lebih longgar. Jadi penyebarannya itu penyebaran dari obat anestesi lokalnya itu jadi lebih gampang. Nah, jadi kalau kita misalnya kita mau sebagai contoh misalnya kita mau melakukan blok aksiler. Kalau pada dewasa itu kan kita mesti nyari satu-satu sarafnya gitu. Dicari satu sarafnya udah dapat nervus medianus, udah dapat nervus ulnaris, dapat nervus radialis. Kalau pada anak nggak perlu. Di area situ semprotin anestesi lokal dapat tuh semuanya. Karena dia gampang menyebar. Jadi sebenarnya in some point lebih simple atau lebih mudah dibandingkan dewasa. Asal
kita bisa mengerjakannya dengan kita harus mempertimbangkan perubahan farmakokinetik dan farmakodinamik untuk menentukan maksimum dosisnya berapa. Misalnya itu anak sama-sama anak 2 tahun, tapi yang satu dengan sepsis atau yang satu dengan kondisi yang lain, itu kita harus mempertimbangkan berapa sebenarnya dosis maksimalnya yang aman. Kemudian volume distribusi dari anestesi lokal anestesi pada anak itu akan menyebabkan plasma levelnya itu tuh nggak tinggi sebenarnya ya. Kemudian seroprotein binding pada lokal anestesi itu setengahnya, dan hepatic metabolism dia lebih sedikit, lebih kecil pada anak-anak yang lebih kecil. Jadi dia lebih lama berada di dalam darah kalau misalnya itu ya. Unbound fraksi yang tidak berikatan itu akan lebih lama berada di dalam darah. Ini kalau misalnya kita melakukan regional blocks pada anak yang tidur, itu bisa menyebabkan 2 masalah. Yang pertama, bagaimana kita mengakses bloknya ini berhasil atau tidak berhasil. Kemudian bagaimana kita mendeteksi ini terjadi nggak intravaskular injeksi, atau kadang-kadang tanda-tanda toksisitas itu menjadi tidak reliable karena anaknya tidur, anaknya nggak bisa ngomong, anaknya nggak bisa kejang, karena udah tersupresi dengan obat anestesi kan, dia udah tidur, kondisinya udah tersupresi. Jadi kalau dewasa misalnya dia bangun dia bisa kejang gitu, kalau anak tuh nggak bisa. Jadi yang kelihatan hanya perubahan EKG atau bahkan bradykardi gitu yang nggak jelas sebabnya, itu bisa menjadi tanda terjadinya toksisitas. Kemudian ada early symptoms dari gangguan atau trauma pada saraf, itu nggak bisa dideteksi karena kan anaknya dibius, dia nggak bisa kesakitan, dia nggak bisa memberikan keluhan, dia nggak bisa bilang ini baal gitu. Jadi karena dia tidur, jadi early symptoms-nya nggak kelihatan, terus nanti bangun tahu-tahu kok keplek ya kakinya ya. Gitu. Tapi on the other hand, gangguan neurologi yang terjadi itu nggak ada yang menetap pada anak. Jadi dia semuanya bisa recover. Cepat atau lamanya tergantung dari usia anaknya, tapi dia bisa recover. Pediatric regional anesthesia ini data yang terakhir, data yang cukup besar itu dari Pediatric Regional Anesthesia Networking, itu dengan sampel yang lebih dari 100.000 regional anesthesia pada anak, itu menyatakan bahwa low incidence dari komplikasi. Nah, kita bisa menggunakan penggunaan ultrasound guidance, itu membuat manfaatnya itu jadi lebih nyata pada anak dibandingkan pada dewasa. Data dari bukti-bukti literatur menyatakan bahwa level of safety-nya pada anak itu comparable dengan pada dewasa. Jadi kalau kita mau melakukan pada dewasa, kenapa kita tidak melakukan pada anak? Ini insiden dan severity dari komplikasinya dipengaruhi oleh beberapa faktor, umurnya, premorbid, urgensi, apa dia kasus emergensi atau kasus yang elektif, kemudian pengalaman dari tim anestesinya. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita menyiapkan lingkungan yang aman, kondisi yang aman, dan mencegah potensial komplikasi. Oke, apa sih yang dimaksud dengan safe environment dan prevention dari potensial komplikasi? Indikasinya harus jelas. Indikasinya apa nih? Ya. Kemudian kita mesti memahami kondisi pasien dan kita melakukan informed consent.
manfaatnya ini apa, kemudian kemungkinan terjadinya apa gitu. Sebenarnya kalau dilihat orang tua itu pasti takut, aduh ada tambahan tindakan lagi nih. Tapi kalau kita jelaskan di awal bahwa ini nanti untuk pasca operasinya dia tidak merasakan nyeri, itu orang tua langsung, ya saya setuju, pasti langsung kayak gitu tuh. Kemudian kita harus menyiapkan equipment, medikasi, termasuk anestesi lokal dan obat-obat resusitasi. Kemudian monitoring yang adekuat, itu jangan sampai tidak, walaupun kita bilang enggak, anaknya enggak di anestesi umum, justru anak yang tidak di anestesi umum justru lebih berbahaya daripada anak yang di anestesi umum. Karena kalau anak yang di anestesi umum itu RW-nya kita secure, tapi kalau anak yang tidak di anestesi umum itu RW-nya tidak kita secure. Kemudian pakai ultrasound. Kemudian baiknya kita menginjeksikan anestesi lokal setelah negatif aspirasi. Jadi selalu diaspirasi. Aspirasi baru injeksi lagi. Aspirasi baru injeksi lagi. Jadi repeated, tidak langsung shoot semuanya masuk. Karena kalau pada anak nggak kayak dewasa tuh, dewasa kan 20 cc, 15 cc, 10 cc paling dikit ya. Kalau anak paling 3 cc, 4 cc ya. Kemudian awasi, monitor pada saat kita menginjeksi. Karena anaknya nggak bisa ngomong kalau dia sakit atau kalau ada sesuatu, atau kalau dia baal gitu, tiba-tiba nggak bisa ngomong, dia tidur. Jadi kita mesti memperhatikan monitor pada saat kita melakukan injeksi. Apa sih yang kita butuhkan untuk kita memulai pediatric anesthesia service? Satu, kemampuan untuk mengantisipasi masalah yang sering timbul. Kayak tadi tuh, bagaimana anaknya ini dilakukan anestesi regional dalam kondisi tidur. Kemudian kita mampu untuk memformulasikan perencanaan. Jadi, oke, ini anak dengan atresia ani, dia sedikit distended, dia mau dilakukan 2 ml prosedur. Terus saya mau epidural. Tapi epiduralnya kan kalau saya epidural, terus dia kan di bawah ya operasinya. Bukan 2 ml, sorry, 2 ml mah disprum. Di bawah gitu, atresia ani. Wah, berarti tekniknya saya harus rubah dikit nih. Gitu misalnya. Jadi kita memformulasikan tekniknya atau planningnya, dan kita harus bisa mengantisipasi apa yang bisa terjadi akibat dari plan kita tersebut. Masalahnya tuh biasanya terkait dengan, jadi di semua teknik masalahnya sama, misalnya terkait dengan kondisi pasien, area mana yang harus diinjeksi, kemudian terkait dengan infeksi dan lain-lain. Atau spesifik untuk teknik, misalnya kita mau melakukan supraclavicular block, itu kalau kita lihat itu risiko terjadinya pleural puncture itu jadi lebih besar kalau dibandingkan kalau kita melakukan paraskalian block, gitu misalnya pada anak. Kemudian kita harus mempunyai kemampuan untuk melakukan regional anestesi pada adults dulu. Jadi jangan langsung pada anak. Kita pada adults dulu. Kalau kita sudah mahir pada adults, baru kita melakukan pada anak. Kemudian kita harus punya supportive surgical colleagues. Kalau kita lihat dokter bedah anak itu ada dokter yang melakukan pembedaan pada anak itu ada 2 macam. Ada yang dia memang spesial bedah pada anak. Nah itu mereka sangat suportif. Mereka sabar nunggu, nggak bawel deh gitu ya. Tapi kalau dokter bedah umum yang mengerjakan anestesi pada anak, mengerjakan operasi pada anak, itu mereka biasanya nggak sabaran, karena biasanya mengerjakan dewasa gitu kan. Kalau anak, nah kita yang harus kasih tahu, tunggu ya, ini untuk kepentingan pasiennya. Kemudian kita harus punya asisten di kamar operasi. Asistennya yang mana? Asisten yang biasa membantu kita dan tahu
bagaimana, dan kita kasih tahu sebelumnya bahwa ini saya plannya begini, kemungkinan masalahnya begini, nanti kalau ada masalah tolong saya dibantu begini. Proper equipment nggak harus equipment itu mahal atau sophisticated, tapi kita bisa mulai dengan equipment yang paling sederhana. Misalnya saya nggak punya jarum spinal untuk neonatus, kita bisa pakai jarum yang paling kecil. Mungkin teman-teman suka lihat dokter anak ya, kalau dia lagi LP itu kan mengerikan sekali ya. Nah sebenarnya sama aja gitu dengan kalau kita spinal, sama aja kita LP juga kan gitu. Kemudian ada nursing policies dan prosedur. Kita harus kasih tahu perawatnya bahwa ini kita pasang epidural itu ada di sini, nanti kasih obatnya begini dan lain-lain. Jadi perawat itu nggak bingung. Karena ada kejadian lucu sekali, kita di konsul mendadak gitu, ini ada jarum spinal masih menempel di punggung. Kita panik, ini kok apa-apaan gitu jarum spinal masih menempel di punggung, pasiennya di mana? Pasiennya di ruang rawat. Loh, bagaimana bisa gitu? Gitu kita datang ternyata ada kateter epidural. Pusing nggak sih? Itu hanya karena perawatnya itu tidak dikasih tahu bahwa ini memang ada kateter. Oke, safety rules-nya harus ada pasien monitoring. Standar pasien monitoring kayak apa? Standar non-invasive monitoring. Di mana-mana kita bius anak harus ada standar non-invasive monitoring. Persiapan skin, dan antiseptisnya harus benar. Test dose sebenarnya pro dan kontra tuh. Ada yang setuju test dose, ada yang bilang test dose nggak guna gitu. Tapi ya kita harus mikir-mikir, kalau misalnya sebenarnya kebutuhan kita test dose itu tetap ada, tapi berapa banyak sebenarnya kita mau memberikan. Misalnya kita hanya mau memberikan dosis 3 cc untuk epidural. Nah, kalau kita memberikan dosis 3 cc untuk epidural, kita mau tes dose berapa cc? Kemudian adrenalinnya harus berapa? Nah, itu harus harus menjadi perhatian kita. Supaya amannya, kita memberikan injeksi secara inkremental. Kemudian kita harus tahu bahwa sympathetic tone itu jarang pada anak-anak usia kurang dari 8 tahun. Jadi nggak ada gunanya kita volume loading. Yang sympathetic tone-nya itu belum berkembang, jadi nggak ada yang diblok. Jadi yang nggak ada venous pooling. Jadi kenapa mesti di loading? Ini keuntungannya kita melakukan neuraxial block pada anak. Dia nggak terjadi tuh tensi turun. Kalau pada anak di bawah 8 tahun ya. Kalau anak di atas 8 tahun, sympathetic tone-nya dia sudah mulai membaik sehingga adalah turun sedikit-sedikit. Di samping itu, ekstremitas anak itu tidak sebesar dewasa. Anak itu masih trunkus sama kepalanya yang besar. Jadi pada saat kita blok, ekstremitas bawahnya itu nggak besar. Kalau dewasa kan ekstremitas bawahnya tuh, terutama yang udah umur-umur kayak saya gitu, ekstremitas bawah itu gede banget. Jadi pada saat terjadi pooling di situ, yang lain jadi kekurangan volume, jadi seperti kontraindikasinya kebanyakan sama dewasa ya. Jadi tapi kalau pada anak, karena kita memberikan additional tindakan, jadi harus benar-benar mempertimbangkan keuntungan dan kerugiannya. Adanya ultrasound itu sangat berdampak. Jadi pada anak itu manfaatnya lebih besar. Penggunaan ultrasound pada anak itu manfaatnya lebih besar dibandingkan pada dewasa. Jadi ultrasound itu kelihatan itu target nerve-nya di mana. Walaupun gini, nerve-nya kan kecil banget. Kadang-kadang kalau saya nggak terlalu bisa menghayal kayak dokter Pri gitu ya. Oh ini sarafnya ini. Sorry dibilang menghayal. Tapi kalau menurut saya itu apa ya, saya cuma tahu putih-putih gitu, gremet-gremet. Saya nggak tahu itu apa. Tapi kalau pada anak enak banget, kita tinggal lihat, oh ini ototnya, oh ini otot interscalenus, ini interscalenus, ini scalenus, ini scalenus, berarti ini interscalenus. Di bawahnya berarti parascalenus. Saya nggak perlu nyari ini sarafnya ada di mana ya, saya nggak perlu nyari kayak gitu. Dikasihin aja di situ, udah dapet pasti saraf. Karena tadi itu mielinnya belum ada dan lain-lain.
Terus bagaimana kita bisa memonitor distribusi dari lokal anestesi yang kita injeksi. Kemudian kita bisa mereposisi dari middle-nya. Kalau misalnya, salah nih, kedalaman dikit, misalnya. Ya. Performing regional block bisa mengakibatkan beberapa komplikasi. Jadi biasanya itu bisa dihindari dengan mempelajari bagaimana kita belajar korek tekniknya seperti apa. Kemudian appropriate equipment-nya kayak apa. Kemudian ya kita melakukan safety rules yang seperti ini. Ini recommended maximum dose dari lokal anestesi. Lidocaine 5 mg per kilogram berat badan. Maksimum dose continue 2 mg per kilogram berat badan per jam. Kemudian propifakain. Beda kan sama dewasa ya, levobufakain, kemudian klorprokain. Kita belum masuk nih klorprokain. Ini maksimum dosnya itu sedikit lebih kecil pada anak dibandingkan pada dewasa. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan. Bagaimana dengan trainingnya? Gimana kita bisa belajar gitu ya? Training sangat esensial untuk kita bisa sukses dan kita bisa melakukannya dengan aman. Jadi yang bagus sih terstruktur ya. Nah yang paling penting itu kita ngajarin itu bagaimana simple block. Kalau kita berani melakukan simple block, yang biasanya kita akan lebih berani untuk melakukan yang lebih invasif. Simple block itu apa sih? Maksudnya simple block itu dia lebih kepada yang tidak memerlukan alat bantu lah, cuma perlu pad doang. Caudal block, penile block, femoral block, axillary block, ilioinguinal atau rectus sit block. Itu bahkan nggak perlu USG, nggak perlu, ya udah pakai pad aja, pad 10 cc gitu, atau pad 5 cc. Itu bisa. Dan itu angka keberhasilannya itu juga bagus. Cuman karena mostly mereka adalah field block, jadi bukan kecuali caudal ya. Mereka adalah field block. Field block itu areanya yang diberikan obat anestesi lokal, sehingga dia tidak bisa untuk single anestesi teknik. Ya, memang kalau pada anak kurang 3 menit betul waktunya. Ya. Kemudian formal training dia harus termasuk ultrasound scanning dan teknik needling. Kemudian teknik akan lebih mudah dan lebih aman kalau dilakukan pada pasien dewasa dulu. Atau pasien dewasa kita turun mulai dari anak lebih gede, kemudian turun lagi ke anak lebih kecil, turun lagi ke anak lebih kecil. Di Indonesia, kita punya formal training itu di SP1, di SP2. Nah, di SP2 yang diajarkan khusus adalah di anestesia pediatrik dan regional anestesi untuk SP2-nya. Nah, kalau yang non formal itu kita ada workshop yang dilaksanakan oleh Perdatin. Formal training kalau kita contohnya di UI. Formal trainingnya kita punya workshop USG untuk regional anestesi. Nah, tapi ini pada dewasa ya. Tapi paling tidak kita tahu, oh markernya sama kok, nggak ada bedanya sama anak, cuman beda lebih kecil aja gitu. Caudal block itu mandatory, levelnya 4A. Kemudian epidural block di kami itu boleh dilakukan oleh PPDS, tapi under direct supervision, dia level 2. Spinal block untuk anak kurang dari 2 tahun, dia harus direct supervision. Tapi kalau anak lebih dari 2 tahun, dia boleh dilakukan level 3. Simple block, dia observasi, karena dia baru melihat. Kemudian kalau peripheral block, dia juga sama, dia observasi. Ada yang non-rutin, kita melakukan pediatric regional anesthesia workshop, kemudian kita melakukan simulation training untuk local anesthesia systemic toxicity. Jadi take home message-nya, kita latihan dulu pada adult. Kalau pada adult kita sudah bisa, kita mencoba makin lama makin kecil untuk mencobanya. Kita harus menyiapkan tim kita, jangan sampai mereka terkaget-kaget gitu ya. Kemudian kalau kita mampu, kita invest untuk best equipment. Kalau enggak, ya kita melakukan mulai dari yang sederhana dulu. Dan after that, just start. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Dr. Adi.
kayaknya masih perlu lagi kita mengedukasi untuk memberikan kepercayaan pada dokter anestesi, orang tua maupun operator dokter AD. Masih banyak PR yang harus kita, sehingga apa ini blok perifer atau regional pada pediatrik itu menjadi sesuatu yang biasa. Ini kan belum biasa ini. Nah, tadi sekalian masih ada waktu 30 menit untuk memperdalam dengan berbagai pertanyaan. Ini sudah ada sekitar 12 pertanyaan. Dokter Pri ada 2, Dokter Yudi ada 4, Dokter Adi ada sisanya. Monggo Dokter Pri, ada 2 pertanyaan yang bisa panjenengan jawab secara langsung. Dokter Pri mungkin putus, atau mungkin Dokter Yudi langsung jawab. Dokter Yudi, ada 3 pertanyaan Dokter Yudi, monggo silakan. Baik Dokter Heri ya. Saya sebagian sudah jawab di kolom chat ya. Tapi coba saya bahas, saya pilih lagi yang saya pikir tadi cukup penting untuk diketahui juga ya. Yang pertama dari Dokter Kristiogo ya. Mohon maaf dokter, ini memang tadi sempat saya singgung di akhir pemaparan bahwa jangan sampai kita salah paham dengan arti dari penggunaan regional anestesi pada kasus kanker ya. Jadi memang bukan berarti tidak mengarahkan, tapi saya justru memberikan wawasan bahwa regional anestesi bukan modalitas satu-satunya dalam pembedahan pasien kanker. Dan tentunya ini akan menjadi membuat lega ya sebenarnya bagi teman sejawat sekalian ya, yang mungkin belum menguasai regional anestesi. Ya, jadi penggunaan general anestesi baik itu yang konvensional ya dengan penggunaan opioid, gas anestesi ya, dan juga propofol, artinya bukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Karena memang di awalnya seperti itu, di awalnya ada pemahaman bahwa penggunaan opioid, gas anestesi ya, ataupun penggunaan ketamin dikatakan bisa memicu terjadinya rekurensi dari kanker. Tetapi RCT yang terakhir dan termasuk RCT yang sangat kuat ya, karena sudah mereka bukan retrospektif tetapi prospektif ya, yang sudah dijalankan, ada yang 6 tahun, ada yang 11 tahun, mengatakan bahwa regional anestesi tidak mempengaruhi outcome dari kanker. Artinya kalau terjadi perburukan dari suatu penyakit kanker, bukan salah anestesi. Ya, jadi fokus kita adalah memberikan layanan anestesi di mana kita bisa meningkatkan kualitas hidup pasien, baik preoperatif, interoperatif ataupun postoperatif. Intinya di situ ya. Jadi kalau kita bicara survival dan juga recurrency, ternyata bukti in vitro dan juga bukti pada hewan coba tidak terbukti pada manusia. Seperti itu ya. Mungkin masih perlu penelitian-penelitian yang lebih banyak dan juga mungkin lebih besar lagi untuk membuktikan hal tersebut sampai akhirnya ini mengubah cara kita untuk melakukan tata laksana anestesi pada pasien-pasien kanker. Seperti itu dokter. Jadi tetap regional anestesi menjadi modalitas penting bagi kita untuk membuat pasien tersebut nyaman, menekan respon simpatik pasca operasi ya, dengan cara menekan nyeri pasca operasi ya. Kemudian juga akhirnya meningkatkan kepuasan operator dan juga pasien, ujungnya seperti itu ya untuk saat ini regional anestesinya. Kemudian jawabannya, kemudian pertanyaan lanjut dulu dokter Heri, saya jawab. Monggo langsung aja dok, ada 3 pertanyaan. Ya. Bagaimana pertimbangan penggunaan saya jawab. Ya, tentang apakah efek sitotoksik itu pada sel kanker adalah tujuan utama ataukah tujuan sekunder ya. Jadi beberapa jurnal yang kita ketahui bahwa efek lokal anestesi ya, baik itu dia lidocaine, ropivacaine, ya bupivacaine, itu sudah diteliti ya baik pada hewan coba in vitro dan juga pada
manusia yang secara retrospektif dan diteliti, ternyata tujuan efek sitotoksik ini terlihat jelas pada in vitronya, ya, dan juga pada hewan coba. Tetapi penggunaan dosisnya memang dosis yang cukup besar, ya. Ada yang 2 mg sampai 30 mg per kilogram berat badan untuk hewan coba tersebut, ya. Jadi baik itu diinfiltrasikan ke sekitar sel-sel kankernya yang diangkat, ataupun disuntikan intravena. Ya, hasilnya memang ada efek sitotoksik terhadap si sel kankernya. Tetapi pada manusia, ya tentunya kita tidak bisa berikan dosis besar, ya, karena tentunya bisa ada dosis toksik dan juga dosis letal dari pemberian lokal anestesi, ya. Jadi memang akhirnya yang dilakukan adalah efek sekunder yang diharapkan. Apakah memang pemberian regional anestesi dengan lokal anestesi, itu baik lidocaine, ropivacaine, bupivacaine, ataupun levobupivacaine, itu akan memberikan efek yang sama dengan kasus-kasus in vitronya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah tentang pertimbangan, ini kasus, ya. Saya coba bahas kasus tentang tentang pasien-pasien dengan nyeri kanker stadium lanjut, ya, dengan fase 9 sampai 10 sudah dapat fentanyl patch, ya, kemudian ditambahkan oleh teman sejawat dengan morfin sering pump setengah miligram per jam, sekitar 12 miligram, ya, per 24 jam, turun jadi 4, ya. Dan kemudian ada adjuvannya, gabapentin, dan juga analgetik lain yaitu paracetamol, ya, intravena. Kemudian bagaimana cara melakukan switching? Nah, ini memang pertanyaan yang baik ini, ya. Jadi memang ini adalah bagaimana sering kita ketemu kasus seperti ini, ya, bagaimana anestesi itu harus bisa menangani kasus-kasus nyeri kanker, karena biasa mereka lihat, ini anestesi yang pakarnya, anestesi yang bisa nih, ya. Dia diserahkan ke anestesi aja yang untuk manajemen nyeri kankernya, ya. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah menentukan dosis kebutuhan 24 jam dari opioidnya, ya. Kalau dalam hal ini kita hitung morfinnya aja, ya, dan juga nanti yang setara morfinnya. Jadi pasien sudah dapat fentanyl patch 12 mikrogram, 12,5 mikrogram, ya, artinya itu setara dengan 12,5 mg morfin per 24 jam. Hampir setara seperti itu, ya. Kemudian dapat morfin yang dengan sering pump 12 mg juga, ya. Jadi sekitar dapat 24,5 mg, kurang lebih seperti itu, ya. Kebutuhan morfinnya per 24 jam, morfin intravena, ya. Kemudian ya, setelah kita dapatkan kebutuhan morfin intravena per 24 jamnya, kita hitung juga kebutuhan dosis breakthrough-nya atau dosis renjatannya, ya. Ini penting, dosis breakthrough ini jangan dihilangkan, ya. Karena kalau kita menangani pasien nyeri kanker, tentu ada waktu-waktu tertentu pasiennya tetap nyeri, ya. Sudah dapat morfin sekian miligram, tetapi tengah malam masih bel perawatnya, ya, untuk mendapatkan morfin tambahan misalnya atau analgetik tambahan, ya. Ya, harus dihitung juga. Katakan kita memberikan instruksi berikan 2 mg intravena morfin jika ada renjatan nyeri. Ya, kalau tidak ada, oke. Ya, katakan tidak ada. Ya, jadi dengan 24,5 mg ini udah kebutuhan fix dose-nya yang nyaman buat pasien, ya. Tapi memang NRS-nya masih 4. Kalau kita maunya di bawah 4 sebenarnya. Ya, 2, 3 sih masih oke. Tapi kalau masih 4 sebenarnya masih kurang. Kemudian katakan 24,5 itu NRS-nya atau fase-nya menjadi 2 atau 3. Oke. Kemudian kita mau ubah menjadi dosis transdermalnya, ya, karena pasien akan pulang misalnya. Maka kita harus mengubahnya menjadi, katakan untuk dosis yang morfin yang sustain release-nya, ya. Saat ini yang merek satu-satu cuma MST aja, ya. Kita ubah jadi MST, maka kita bisa memberikan MST-nya menjadi 2 kali 30 mg, ya, karena 24,5 atau kita bulatkan 25, morfin intravena itu setara dengan 75 mg morfin per oral, kita kali 3. Ya, kalau kita mau ubah jadi MST-nya, ya, jadi kurang lebih 2 kali 30, ya, kita kurangnya sedikit, ya, 10-25%. Kalau kita rotasi,
kurangi jadi 2 kali 30 saja untuk pulang. Obat-obat seperti paracetamol tetap kita berikan 3 kali 500 dan gabapentin tetap kita berikan ya 3 kali 100 boleh, 2 kali 300 boleh ya. Kemudian obat-obat kalau kita pengen ubah menjadi fentanyl patch ya, kita hitungnya langsung diubah aja, ya, langsung 25 mikro yang tadinya 12 kita jadikan 25 naikkan. Ya, kemudian pasien tetap diberikan dosis obat-obat untuk breakthrough-nya ya. Obat-obat breakthrough-nya itu ya biasa oral morfin juga. Ya, oral morfin itu ya morfin immediate ya, bukan MST, tetapi morfin immediate yang morfin sulfat yang generiknya itu yang sebagai morfin immediate-nya tetap diberikan kalau pasien ada renjatan pasien mengkonsumsi opioid tersebut ya. Tapi harapannya sih tidak perlu karena kita sudah menghitung kira-kira kebutuhan fixed dose-nya itu ya seperti itu ya. Baik, Dr. Heri, mungkin ada lagi sih, tapi saya pikir mungkin yang lain aja dulu ya. Saya juga baru baca lagi ada tambahan pertanyaan. Ya, mungkin Iya, Dr. Heri, terima kasih. Ini ada 6 pertanyaan yang mungkin saling berkaitan, jadi langsung aja dijawab. Terima kasih Dr. Heri. Baik, terkait dengan apakah kalau kita mau blok atau kita mau spinal anak itu apakah harus sedasi atau tidak? Tadi anak jarang sekali dia yang membolehkan kita melakukan sedasi, kita menyakiti dirinya gitu. Dengan menyuntikkan itu kan sebenarnya menyakiti gitu ya. Dia nggak bakalan kasih nih ke kita. Tapi boleh nggak kita sedasi? Ya boleh aja dok. Gitu. Kita pasang CVC kan kita juga sedasi dulu. Cuman yang harus kita ingat kalau kita memutuskan untuk melakukan sedasi saja dengan regional block, itu anaknya itu harus dibuat se-comfort mungkin. Dan kalau misalnya dia tidak comfort, dia akan bergerak gitu. Anak itu kan nggak tahan lama ya, dia akan bergerak-gerak gitu. Nah itu akan mengganggu operator. Kami beberapa kali melakukan spinal block awake pada pasien-pasien neonatus gitu ya, yang menjalani operasi misalnya kolostomi, itu kan operasinya nggak terlalu panjang. Kolostomi atau yang mini PSA, dia ada atresia ani letak rendah gitu, dia mini PSA. Itu anaknya tidak dibius sama sekali, jadi dikasih comforting, jadi dikasih empeng dibalut gitu ya. Ya tenang, dia diam. Tapi kalau anak udah agak besar sedikit, dia pasti akan bergerak-gerak kalau disedasi, dan akibatnya kita harus memberikan sedasi lebih dalam gitu. Dan begitu sedasi lebih dalam, dia akan terjadi depresi pernapasan. Jadi kita harus hati-hati. Kalau saya, ini preference ya dok, bukan berdasarkan literatur ini. Kalau saya males nungguin dok kalau anak sedasi itu. kalau kita nungguin, kan kita nggak bisa kemana-mana gitu. Sementara kita misalnya mau main 2 OK gitu. Tapi kalau kita sedasi, kita malah jadi tidak melakukan monitoring dengan baik. Jadi kalau saya lebih nyaman, saya sungkup, saya pasangin LMA, udah dia napas spontan dengan gasnya yang kecil, saya kaudal. Itu cukup tuh kalau misalnya kayak pasien-pasien herniotomi atau appendektomi, itu kita tenang, kita meninggalkannya dengan tenang gitu, karena airway-nya aman gitu dok. Itu preference tapi ya dok, boleh aja disedasi, boleh. Cuman kita harus tahu bahwa kalau anak disedasi, berarti ada kemungkinan depresi pernapasan bisa terjadi. Itu dok. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana kita mengukur sukses pada pediatric regional anesthesia? Suksesnya kalau kita tidak menambah opioid, karena anaknya kan tidur nih, kita bius juga. Gitu. Kalau kita tidak menambah opioid, kemudian kardiovaskular dan hemodinamiknya tenang selama operasi. Jadi kita baru bisa menilai Brumage scale pada saat dia bangun. Brumage-nya berapa, dia bisa ngangkat kaki apa tidak. Memang agak susah untuk menilai sukses atau tidak. Jadi kita melihat hemodinamiknya. Kemudian pada saat untuk kaudal, bagaimana menghindari injektat. Jadi agak susah kita untuk melakukan, masa setiap kali kita mau melakukan kaudal terus kita harus pakai siam gitu ya. Itu padahal kaudal kan sangat simpel kalau pada anak, beda dengan dewasa. Nah, kalau pada anak itu di daerah sakrum itu sedikit sekali dok kalau kita benar-benar melakukan penusukan di
hiatus sakralis itu tidak ada pembuluh darah harusnya di situ. Jadi kita bisa dengan aman melakukan injeksi ke rongga kaudalnya. Biasanya yang bisa berdarah itu kalau kita tidak benar-benar masuk ke rongga kaudalnya. Jadi di rongga kaudalnya itu kosong, dia nggak ada kayak epidural gitu ya. Kalau di epidural kan dia memang ada ada pembuluh darah yang berada di situ. Nah kalau di kaudal enggak, dia kosong. Dia hanya ada si cauda equina itu yang dia menyebar, tapi dia kosong, dia nggak ada pembuluh darah. Jadi kalau misalnya kita benar masuk di kaudal, harusnya tidak masuk ke pembuluh darah. Nah, bagaimana menyiasatinya, bagaimana mengetahuinya? Itu ya kita aspirasi, kalau ada darah ya kita jangan melakukan penyuntikan. Nah, apakah kalau misalnya ada darah itu terus kemudian kita tidak bisa melakukan caudal block? Kalau tempatnya masih di situ, tidak, ya sebaiknya tidak, tapi kita bisa melakukan, kita memperbaiki posisi jarum kita atau posisi penyuntikan kita ke tempat yang mungkin tadi kita agak terlalu naik sehingga dia mengenai periosteum atau bahkan kita kena di kaudalnya gitu ya, bukan di kaudal, di sakrumnya gitu. Nah itu mungkin jawaban saya gitu Dok terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom Q&A ya. Terima kasih Dr. Heri. Ya. Matur Dr. Adi. Dr. Priambodo sudah siap Dokter? Ada 2 pertanyaan untuk panjenengan. Dr. Pri tampaknya masalah koneksi, Dok. Oh ya Kak. Mungkin Dr. Yudi mau nambahin Dr. Yudi. Baik. Tadi ada pertanyaan tentang sebentar ya. Ya, pada pasien kanker penggunaan combine spinal dan epidural CSA di meja operasi dilanjutkan dengan epidural untuk post-op dan palliative pain lebih baik dari general anestesi ya. Dan terapi nyeri opioid intravena ya, apakah ini benar ya? Jadi kembali kepada diri kita sebagai dokter anestesi yang melakukan manajemen nyeri ya. Jadi memang penelitiannya pun tidak ada yang superior antara regional anestesia sendiri ataupun kombinasi atau dengan yang intravena saja ya. Intinya kombinasi lebih baik ya, intinya kombinasi. Artinya kombinasi ini bukan regional ya, tetapi regional dengan farmakologi lain misalnya ya. Bisa regional dengan pemberian obat oral atau intravena analgesik misalnya ya. Jadi tidak sendiri ataukah regional dengan opioid misalnya. Seperti itu intinya yang lebih baik. Artinya dengan multimodal ini kita bisa menjamin pain relief-nya itu lebih baik. Kemudian efek samping obat-obatan juga lebih minimal ya, karena masing-masing obat tentunya kalau diberikan bersamaan dosis pun lebih kecil. Seperti itu kurang lebih pendekatan dari multimodal ya. Jadi apakah CSA lebih baik dibandingkan intravena ya tidak selalu ya. Ya bisa saja intravena lebih baik kalau kita misalnya lebih sering menggunakan intravena opioid misalnya ya, karena ini pengalaman saya juga pribadi ya, baik di rumah sakit kanker ataupun di rumah sakit lain ya, untuk pasien kanker ataupun yang pasien non kanker ya. Intinya baik penggunaan regional anestesi sendiri ya atau intravena sendiri ya sebenarnya tergantung kita ya, tapi saya lebih sering kira mengkombinasikan semuanya. Jadi walaupun saya menggunakan epidural, tetapi saya juga tetap menggunakan NSAID misalnya, karena saya lihat bahwa luka operasi tentunya terjadi proses aktivasi dari nociceptif dan juga inflamasi, tentunya harus diberikan antiinflamasi ya, tetapi kita harus memblok juga simpatis responnya dengan cara memblok berikan epidural. Seperti itulah logikanya ya. Tetapi kalau saya berikan opioid ya, saya juga bisa aja memberikan opioid dengan NSAID ya, jadi tidak opioid sendiri atau seperti itu ya.
Itu sih Ya. jawabannya. Ya. Iya. Ada satu pertanyaan ini untuk beliau berdua, Dr. Ade maupun Dr. Yusdi, ini masalah komunikasi yang disampaikan oleh Anonymous tadi. Bahwa selamat siang dokter, kepada semua panelis yang terlibat. Saya memiliki pertanyaan yang selama ini sering terjadi dalam praktek sehari-hari. Bagaimana bila secara jelas gamblang dan bisa dibuktikan secara ilmiah, keilmuan, dan ataupun alasannya bahwa regional lebih baik daripada general anestesi intubasi. Tapi operator tidak mau kalau bukan dengan general, alasannya sudah tua dan tidak terbiasa, serta tidak kuat lagi tenaganya, serta kalau salah takut pasien tahu, karena tidak disedasi ya. Mohon tanggapannya dok, karena dengan catatan selama ini pemegang PESO terutama yang umurnya lebih senior, lebih tua, selalu menganggap SPN adalah penunjang dan bukan DPJP. Matur nuwun. Monggo mungkin dari Dr. Ade tadi yang Ya dok. pengalaman Ya, saya punya pengalaman khusus dengan ada profesor kami pada saat saya mulai melakukan regional anestesi itu beliau yang benar-benar against gitu dok. Tapi ya pelan-pelan kita kasih tahu bahwa ini benefitnya lebih bagus loh gitu. Waktu itu yang membuat beliau itu mulai sadar, mulai bisa menerima itu operasi kasai, atresia biliar itu operasi kasai itu saya epidural. Terus pasiennya hanya 2 hari di ICU. Biasanya 5 hari, ini hanya 2 hari di ICU terus langsung pindah ke ruangan gitu. Setelah itu baru beliau oh gitu ya gitu. Nah, mungkin kalau untuk menghadapi operator yang pokoknya saya nggak mau pasiennya bangun, kita mungkin bisa bilang tenang aja dok, pasiennya tidur, nggak akan dengar apa-apa. Tapi untuk pasiennya lebih baik jika dilakukan regional anestesi. Tapi akan saya bikin tidur, dokter nggak usah khawatir gitu. Jadi ya kita sedasi pasiennya. Sebenarnya kan pasien dikasih midazolam juga harusnya dia lupa gitu, dia nggak inget-inget lagi dia intraoperasi ada apa gitu. Itu mungkin saran saya dok, kalau memang kita harus menunjukkan dulu bahwa this is good gitu. Nanti baru dia bilang oh iya. Nanti pada saat kita post op kita visit pasiennya itu kita bilang iya nih jago kan dokternya kan dia nggak sakit. Jadi nanti pasiennya itu ngomong ke dokternya bahwa iya nih dokter kita nggak sakit tuh dokter operasinya ya biasalah gitu. Dokter bedah kan kadang-kadang perlu diangkat-angkat dikit gitu ya dok. Apalagi udah senior gitu ya. Ya udah nggak apa-apa deh kita kasih deh maunya apa kita kasih deh yang penting pasien kita selamat gitu. Kalau saya sih begitu prinsipnya dok. Terima kasih. Mungkin. Jadi memang seninya anestesi di situ itu dokter. Bagaimana kita berkomunikasi dengan para spesialis bedah yang mungkin lebih senior daripada kita. Jadi mungkin punya kan dok saran-saran dok soal demikian dok. Iya, mungkin hampir sama dengan Dokter Ade ya. Jadi memang ini hal yang klasik sebenarnya. Ya, yang pertama saya lihat di sini adalah keengganan bahwa pertama operatornya lebih senior ya. Untuk kita orang timur itu lebih menghormati yang lebih tua dan itu memang sangat baik, harus kita hormati beliau ya. Yang kedua adalah kita mengerti bahwa beliau tidak paham tentang kegunaan dari regional anestesia ini dan juga keunggulannya bagi pasien yang menjalani operasi ya. Tentunya harus kalau bisa kita jelaskan secara baik-baik ya. Kalau kita tidak bisa memaksakan tentunya karena benar beliau sebagai DPJP-nya dan kita tetap sebagai istilahnya menunjang mendukung beliau walaupun sebenarnya pemahaman itu tidak sepenuhnya benar ya. Kita adalah tim sebenarnya, satu tim. Jadi kalau tim itu artinya tidak ada yang lebih superior ya, semuanya sama ya. Jadi semuanya bertanggung jawab terhadap istilahnya outcome dari si pasien tersebut ya. Jadi kalau dia mungkin seumuran atau mungkin kita yang lebih senior, mungkin kita lebih mudah memberikan pemahaman. Tetapi kalau lebih senior kita lebih hati-hati ya. Jangan sampai justru nanti akan menjadi blunder ya. Justru kalau kita justru memaksakan, justru nanti kita dianggap tidak istilahnya tidak memiliki attitude yang baik ya. Sehingga mungkin yang lainnya pun akan antipati dengan kita seperti itu ya. Jadi ya kerjakan yang bisa kita anggap baik untuk pasien kita ya. Dan kalaupun bisa tadi ya seperti misalnya
Saya pun pernah seperti itu ya, karena ini operator termasuk yang tidak pengen lama dimulainya pembedahan ya, maunya begitu dibius langsung di insisi aja ya. Jadi akhirnya regional anestesi yang kita lakukan pasca operasi. Saya sering begitu ya, tapi saya tetap izin nanti setelah operasi saya blok ya dok gitu. Ya dia kan biasanya silakan aja ya. Nanti dia lama-lama lihat, oh iya ya, kalau pasien itu disertai dengan blok tertentu, ya ternyata hasilnya bagus, pasiennya puas, tidak nyeri ya, dan lebih cepat pulang ke rumah. Ya mungkin seperti itu sih triknya. Matur Dokter Yudi, jadi memang kayaknya perlu waktu, perlu kesopanan ya dokter ya. Perlu Iya, waktu betul. dan perlu pembuktian dulu, baru mereka tuh kadang-kadang percaya. Kalau mereka nggak melihat tuh kadang-kadang nggak percaya. Betul. Saya rasa cukup karena waktunya sudah sampai. Karena nanti setelah ini ada band yang salah satu penggawanya adalah Dokter Susilo Chandra. Jadi nggak mau kita semuanya jangan live dulu. Kita lihat dulu seperti apa dan berikan atensinya. Terima kasih kepada Dokter Priambodo, Dokter Adi, dan Dokter Yudi atas sharing ilmunya dan Terima kasih Dokter Heri juga. bermanfaat semuanya.